lade Allah duda paman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Nah, sebelum kita mulai ya belajarnya, kita ambil berdoa ya. Disiapkan oleh ketua. Berdoa lagi. Siap gerak. Hormat gerak. Tegak gerak. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Pak suruh mengisi absennya di Google Classroom ya. Sekarang kita ambil absennya berdasarkan jumlah salatnya ya. Ya. Angel, sebutkan ya kiranya. Abnul, katanya Pak. Nasifa, ya, gimana dah mulai siap kita ikuti pelajaran ini? Ya, semangat kan? Walaupun ini jam-jam terakhir ya, kita harus semangat. Ya, sebelum kita mulai, kita adakan tes diagnostik awal ya, tes awal. Kita menggunakan quizzes ya, menggunakan paper ya, model kertas ya. Kita melihat berdasarkan absennya, perhatikan dulu. Ingat absennya kan? Angel. Oke, soal yang pertama saya akan dijawab waktunya 1 menit ya. Satu, dua, tiga. Oh, Pak, apa itu, Pak? Payah banget. Nanti kita sama. Jadi Pak. Aspara itu. Apa sih? Makan itu. Itu. Oi, sana sih kawan dah. Pak, jelas punya, Pak. Ada contohnya. Ya. Wah, terakhir 26. Wah, ya kalau dicoba. Berarti ada penawaran yang penting.
tinggi ya. Nomor 17, 18 sama 32 mana yang angkat tangan? Awak. Mana? Nomor berapa? 32. Oke. 17. Nomor 18. Pak, nomor yang nanti jelas apresiasi, Pak. Itu hasilnya berarti masih ada yang belum memahami tentang materi yang kita ajarkan. Ya, nanti materi yang kita pelajari tentang pemanasan global dan dampaknya. Nah, ini bisa membantu kita untuk mencegah pemanasan global yang semakin meningkat ya. Meningkat, ya. Di mana sangat berpengaruh bagi kehidupan kita ya. Tentang pemanasan global ini dampak-dampaknya. Seperti sekarang kan kita rasa panas, ya pakai kipas panas ya, tidak ada hidup ya. Bisa hidup, listriknya mati, ya. Ada hanya satu kan. Pada akhir-akhir ini kan, akhir ini kita menjumpai iklim tidak menentu kan, kadang hujan kan. Ya, kan kita rasakan hujan kan. Kadang satu hari ini panas, satu hujan kan. Dan banyak juga peristiwa longsor, banjir kan. Kemarin peristiwa gunung meletus itu apakah termasuk pemanasan global? Ya, ada apakah dia penyebabnya, apakah dampaknya itu nanti kita pelajari kan. Apakah ada suara ya? Ya, apakah pas saat pemanasan global ini kita teruskan, apakah gimana dampaknya? Saya tidak akan mencegahnya kan. Nah itu materi yang akan kita pelajari, di mana nanti kita lihat tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran kita nih. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan dampak pemanasan global dan menunjukkan kepedulian terhadap isu melalui pemanasan global melalui video pembelajaran ya. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis solusi mengenai pemanasan global dalam kehidupan serta lingkungan melalui diskusi. Ya. Nanti penilaian prosesnya kita nilai juga ya, penilaian sikap, proses dan keterampilan presentasi, nanti ada penilaiannya. Nah, kalau sikap itu profil belajar Pancasila kita adakan ya. Nah tadi dan bagaimana berkawan itu kan misalnya salahnya ada tadi kan, atau nanti gotong royong, kreatif dan menanggapi kritis ya, itu nanti kita nilai. Yang ketiga, kita saksikan hasil diskusi, solusi masalah global ya. Nah ini tujuan yang kita pelajari, pada akhirnya nanti kita ada tes formatif yang terakhir ya. Tadi kan diagnostik awal dengan nanti ada formatif di mana gambaran kita dengan hasil ini ya. Pelaksanaan presentasi dalam berkelompok. Nanti model pembelajaran kita problem based learning ya. Ada tugas plan juga. Ya. Nanti kita mencari masalah akan dampak ini kan. Nanti kita diskusikan ya. Nah, itu tahap orientasi ini kita cari dulu. Kita lihat dulu videonya, nanti kita sampaikan video pelajaran kita. Pemanasan global. Pemanasan global ini mungkin yang kita pelajari pada yang lalu kan tentang penyebabnya ada efek rumah kaca kan. Efek rumah kaca ini jadi perintisan ozon tadi kan, perintisan ozon jadi rumah kaca. Nah, kita juga mempelajari juga tentang tema P5 kita, ada kita pelajari pas sesi pertama ya kan, ini pemanasan global dari cara matahari kan. Ada kegiatan jalan pohon, kegiatan kena kan, dan sekitar pemanasan global kan. Terus yang ke ini pengertian pemanasan global adalah apa? Ini kan tadi lapisan ozon, ya, nanti sinar cahaya ini hasilnya bumi dan pas dimantulkan jadi efek rumah kaca terjebak di dalamnya kan. Terus kita
kita lihat dampak dari pemanasan global tersebut. Yang pertama, kenaikan suhu permukaan laut. Ya. Kenaikan suhu permukaan laut. Ini apa? Nanti di permukaan laut apa penyebabnya yang terjadi? Nanti akibatnya terganggunya pertumbuhan terumbu karang, ya. Terus menaikkan perkembangan hewan, penyebaran penyakit laut, penyebaran spesies terganggu. Ini akibat dari kenaikan suhu laut. Bukan kita aja yang di darat ini yang merasakan. Makhluk hidup yang ada di laut ini juga merasakan dampak dari pemanasan global ini. Ya. Karena berkurangnya ini kan terganggu juga ekosistem dari laut itu ya. Kurangnya volume es di kutub dan hilangnya es di puncak Jaya Wijaya. Ya. Ini bagi daerah yang daerah kutub ya, daerah kutub. Tadi Pak tanyakan juga kenapa maka gunung meletus itu termasuk penyebab dari pemanasan global. Ya. Kalau di daerah lain, kan penyebab gunung meletus kan dari inti bumi itu kan, panas bumi ini, ya. Nah, karena dia rusak di dalam apa? Dalam gunung itu kan, berarti dari inti bumi itu yang naik kan, dan meletus ke meletusnya kan, itu menyebabkan dari inti buminya di dalamnya kan. Kalau ini kan gunungnya ada es di puncak gunung itu kan, karena terjadi panas global, es itu menjadi meleleh atau cair kan. Awalnya gunungnya tidak aktif, menjadi aktif karena pemanasan global ya. Karena es yang menutupi, nah nggak ada lagi kan, contohnya kan api aja kan, ada es kan, itu tidak ada apinya ya. Sedangkan es itu dampaknya juga. Terus tenggelamnya pulau kecil. Nah, ini hasil dari penelitian ahli utama BIM, Profesor Edi Hermawan pada tahun 2001. Ada sekitar 115 pulau sedang dan kecil di Indonesia telah hilang tenggelam akibat naiknya permukaan laut. Nah, ada Pulau Jawa, Bali, Nias, sepanjang pantai barat Sumatera termasuk terancam tenggelam. Ada juga yang mengatakan ya daerah kita ini bisa juga kan tenggelam. Ada juga yang mengatakan mungkin ada penyelam yang menyelam kan di Pulau Sodo istilahnya di bawahnya itu nggak terlalu itu lagi kan, ada yang nipis kayak apa gelas sih kan, gelas kan di bawahnya ada yang kecil kan, kayak itu kan. Dan juga garam juga ya, itu tenggelamnya pulau kecil. Sodo kan pulau kecil ya, yang tidak ada berpenghuni atau yang jadi perubahan iklim ya. Nah, akhirnya aku tadi kan iklim itu bentuknya kan biasanya itu sedang apa berber hujan kan, itu panas. Jadi ini itu kan karena pagi hujan, siangnya panas ya. Terus berkurangnya spesies flora dan fauna ya. Tumbuhan, hujan asam. Hujan asam ini daerah dekat pantai, kita kan daerah dekat pantai kan. Di Semak Preman ini ada Semak 4 dan Pak juga pernah juga ada Semak 4. Itu kipas angin itu udah berkarat ya, kipas angin. Pokoknya yang mesti di sini ya, yang besi itu jendela itu kan. Pokoknya nggak bisa kita pakai beda-beda yang itu ya, karena asam dari laut itu ditempatkan lagi kan. Dan mana solusinya? Solusinya berarti bagaimana kita mengatasi solusinya ya. Dia terjadi di Indonesia aja, di luar negeri juga akan ada dampaknya ya kan. Penggunaan energi terbarukan sebagai energi yang ramah lingkungan ya. Itu kan dahulu kan kita gunakan energi terbarukan ya. Gunakan energi terbarukan
pemanasan global kan. Nah, ini kita lakukan membuat panel cahaya dengan menggantikan energi listrik yang lebih ramah lingkungan ya. Nah, atau mungkin menggunakan yang kita lakukan ini panel ini kan. Ya. Pengembangan teknologi ramah lingkungan, gaya hidup yang berkelanjutan. Mungkin gaya hidup yang berkelanjutan juga di kelima juga ada juga materi juga. Tekan kepalanya ini. Itu yang kepalanya. Ya. Walaupun harus semangat kan? Masih. Nah, kalau pas tekan, katakan semangat ya. Semangat. Semangat ya kan. Ya, semangat. Nanti kalau dibikin video apa? Videonya nanti kayak nah, semangat ya. Nah, kemarin itu ada mungkin yang ada itu organisasi juga sama kita ya kan. Ya. Nah, kalau kepalanya kadang yang tiduran. Ya biasa baru yang lebih lama lingkungan kan itu. Nanti kita berkelompok nanti kan nanti kita berkelompok. Nah sebelum kita ke kelompoknya nanti simak video ini dulu ya. Simak videonya terus catat masing-masingnya tentang dampak nih kan gitu dasarnya ya. Catat dulu dasarnya dampaknya nanti. Pembagian kelompok kita nanti ya, kelompoknya membahas salah satu dampak ya, bukan semua dampak ya. Itu dampak ini. Semangat Cici. Cici. Manusia pun merasakan efeknya. Bumi adalah planet terpanas bagi manusia, termasuk manusia. Saat ini kondisi ini sudah prihatinkan. Hal ini disebabkan adanya pemanasan global. Penyebab terjadinya pemanasan global tidak lain akibat dari perbuatan manusia itu saja. Pemanasan global merupakan ancaman terbesar bagi makhluk hidup. Bisa dikatakan kalau pemanasan global merupakan salah satu bencana alam dan dampak apa saja yang diakibatkan oleh pemanasan global. Satu, terjadinya perubahan iklim. Dampak terbesar akibat pemanasan global yaitu terjadinya perubahan iklim. Suhu akan menjadi lebih panas akibat kekeringan yang akan terjadi di mana-mana. Kemudian meningkatnya suhu akan menyebabkan pergantian musim menjadi tidak stabil karena satu musim saling lama atau lebih cepat. Kedua, untuk mengurangi suhu bumi yang panas Ya lihat video-video. Nah, kalau bisa Pak, kita dulu kayak diskusi kelompok. Kok mati di mesin gue, Pak? banjir bisa terjadi di beberapa daerah, bahkan pulau-pulau kecil akan terjadi karena naiknya permukaan air laut. Ya, saya catat tentang 5 dampak pemanasan global ya. Ya nanti kita kerjakan dalam LKPD ya. LKPD. Dari mana yang kita pelajari ini tentang dampaknya ya, dampak pemanasan global dan kita cari solusinya ya. Dimana tahap pertama pada pembebasan ini kan kita ada 5 video ya. Dan nanti berapa kelompok misalnya kelompok 1 tentang perubahan iklim ya. Nah, kelompok 2 yang lainnya sampai kelompok 5 nanti ya. Nah, di situ ada proses-prosesnya kan. Nah, itu tahap yang pertama. Tahap yang kedua nanti kita bagi kelompok ya di kelompok. Nah, kelompok. Nah, terus yang ketiga ada pertanyaan tentang pemanasan global nih ya, dampaknya ada solusinya ya.
Yang keempat nanti ya diskusikan. Nanti Pak sambil mencatat penilaiannya ya, penilaian sikap, presentasi dan diskusi kan sebenarnya, ya kan? Saya tidur ya kan? Terus nanti cara penyajian nanti lalu presentasi ya. Sedangkan dulu kelompok kelompoknya yang pelatur ya. Kelompok 1 Ustazia, Endel, Nabila, Cesa, Miftaul, Sabira. Jadi kelompoknya itu. Kelompok 2 Siva, Fahri, Raisa, Lydia, Sylvia, Desli, Rizka. Nah itu kelompok 2, jadi 2, 3, 4, 5 ya. Terus kelompok 3 Kopi, Asraul, Cahaya, Nabila, Kesa, Chelsea. Kelompok 4 Rizky, Ferdi, Refat, Bimo, Fadel, Kenzi. Kelompok 5 Kelompok 5 Bagas, Rasmi, gimana ya? Ruhul, Abnur, Rian, Deval. Sudah kan duduk ya? Panjago dan asmara kacau kelas 4. 2, 3, 4, 5, 4. Masih Asbir. Masih Asbir. Cepat ya. Satu tadi ya. Udah kan ya. Coba kalian identifikasi penyebab munculnya peristiwa dalam video. Nanti peristiwa berdasarkan dampaknya masing-masing itu kan perubahan iklim. Kenapa dia munculnya peristiwa tersebut? Ya, nanti jelaskan itu ya. Terus yang kedua deskripsikan dampak pemanasan global tersebut. Ya. Apa dampak yang terjadi? Berarti nomor 1 ini kaitannya peristiwa tersebut pada pemanasan global. Ya. Misalkan perubahan iklim. Ya. Apa sangkutannya dengan perubahan iklim itu dalam pemanasan global ya. Terus dampaknya ini ya kan? Dampaknya perubahan iklim. Dari dampak perubahan iklim itu apa? Dampak dari kehidupan kita ya kan? Itu ya. Yang ketiga solusinya tadi kan. Bagaimana solusinya untuk menangani dampak-dampak tersebut? Ada tanyakan? Ada tanyakan? Ya, Pak, silakan diskusi ya. Boleh cari di internet atau menggunakan buku. Sambil Pak menilai ya, menilai sikapnya kan. Siapa yang tidur, siapa yang benar yang ditunjukkan ya. Ya, ini tahap diskusi ini Pak lihat juga ya. Wes, Acang, Acang, mantap dah. Masuk angin. Nah, Di kata pihak bos ini ada nama perempuannya nanti Pak buat ya. Kita nilai ini. Penyebab kepunahan hewan yaitu hilangnya habitat alami, perubahan
penghijauan kembali. 3. Menghemat dan mengontrol pemakaian listrik. 4. Mengurangi limbah pabrik. 5. Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. 6. Menggunakan energi alternatif misalnya pemanfaatan sinar matahari. 7. Tidak melakukan penebangan pohon secara liar. 8. Melakukan revitalisasi. Baiklah, itu hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Satu kelompok ada pertanyaan. Radim silakan. Radim silakan. Sama kelompok Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya adalah karena perubahan iklim yang secara drastis menyebabkan kepunahan hewan. Sekian dari jawaban saya. Apakah sudah mengerti? Apakah ada pertanyaan lain? Sepertinya lengkap. Dengan saya kira Saya dari kelompok kami bagaimana sikap kita terhadap hewan yang sudah bukan punah. saya akan menjawab pertanyaan dari sekira itu hanya melakukan penghijauan kembali di area hutan tempat tinggal hewan tersebut dan menjaga keaslian hutan tersebut. Apakah sudah mengerti? Baiklah, saya akan menutup diskusi hari ini dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita menceritakan Pergi, Pak. sampaikan Pergi. minggu depan kita akan membahas tentang perubahan iklim ya, perubahan iklim dan berkaitan dengan Justru buku hijau.